Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Nah, kali ini kita mau coba kupas tuntas satu ide yang seringkali kedengaran aneh ya, terutama buat orang yang mau bangun sesuatu yang besar. Idenya itu justru lakukan hal-hal yang nggak bisa diskalakan di awal-awal gitu. Sumber kita dari bab penting di buku Masters of Scale. Misi kita, ya coba ngertiin, kenapa sih langkah-langkah yang kayaknya nggak efisien, nggak terukur, ini malah bisa jadi kunci sukses jangka panjang. Oke, kita bedah yuk. Iya, ini menarik banget, Hi. Soalnya kan nasihat bisnis biasa itu seringnya, ayo pikir besar, harus scalable dari hari pertama gitu kan. Tapi ya itu, buku ini nunjukin banyak banget founder sukses malah mulainya dari hal-hal yang sangat personal. Kecil banget skalanya. Contohnya udah pasti pada tahu lah ya, Paul Graham dari Y Combinator. Waktu dia kasih nasihat ke Brian Chesky dari Airbnb, dulu kan Airbnb lagi susah banget tuh. Apa sih persisnya nasihat dia waktu itu yang fundamental banget? Graham itu bilang, gini, pergi sana temui pengguna lo, kenali mereka. Satu persatu. Simple kan? Chesky awalnya ya ragu bilang, wah tapi kan itu nggak bisa diskalakan. Nah, jawaban Graham ini penting banget. Justru karena nggak bisa diskalakan, lo harus lakuin itu sekarang. Gitu. Ini tuh momen emas lah sebelum perusahaan jadi gede. Kesempatan yang nggak bakal datang dua kali buat benar-benar paham inti masalah pengguna. Sebelum kita jadi terlalu besar, terlalu jauh. Dan beneran dilakuin lo sama Chesky. Dia sama co-foundernya, Joe Jabia, terbang ke New York. Bukan buat rapat penting atau apa gitu ya, tapi bener-bener buat, tinggal bareng host pertama mereka. Malah katanya sampai pura-pura jadi fotografer, biar bisa motret apartemennya jadi lebih bagus. Coba dibayangin. Chesky beneran nginep di tempat pengguna. Nah, apa sih yang mereka dapetin dari pengalaman tidur di sofa itu yang nggak bisa didapat dari katakanlah survei atau data? Pertanyaan bagus tuh. Ini nih intinya handcrafting. Jadi secara sadar ngerancang pengalaman awal buat sekelompok kecil pengguna. Detailnya itu diperhatiin banget, sentuhan personalnya kuat. Kayak bikin barang pesanan khusus gitulah. Chesky kan pernah bercanda. Kalau Anda beli iPhone, Steve Jobs nggak bakal datang tidur di sofa Anda. Tapi saya pernah lakuin itu. Mereka jadi tahu hal-hal kecil, kekhawatiran yang nggak diungkapin, keinginan yang mungkin nggak kepikiran sama pengguna sendiri. Yang kayak gini nggak bakal muncul di survei. Jadi insight kuncinya gini, interaksi personal yang dalam di awal itu bukan cuma soal servis bagus, tapi ini alat riset pasar paling kuat buat nemuin aha momen produk kita yang sesungguhnya. Ada kutipan menarik juga nih dari Chesky soal ini. Dia bilang, susah banget loh bikin 10 orang aja suka sama sesuatu, tapi itu jadi nggak susah kalau kamu habisin banyak waktu sama mereka. Bener juga ya, fokus total ke sedikit orang dulu di awal. Itu kuat banget pesannya. Betul. Dan dari kedekatan itu, muncul ide-ide kayak, konsep pengalaman bintang 11. Ini bukan berarti mereka harus beneran kasih layanan gila-gilaan kayak gitu ya. Tapi ini semacam latihan imajinasi yang radikal gitu. Mikirin apa sih yang kayaknya mustahil tapi bakal bikin pengguna tuh terkagum-kagum banget. Nah dari ide-ide gila itu baru deh disaring jadi perbaikan nyata yang wow, keren banget buat pengalaman inti bintang 5 atau 6. Latihan mikir bintang 11 ini, jadi mungkin karena mereka deket banget sama pengguna awal itu ya. Ini negasin lagi prinsip kunci lain dari bab ini. Lebih penting punya 100 orang yang cinta mati sama produk kamu daripada sejuta orang yang cuma agak suka aja. Tapi bukannya pendekatan ini ada resikonya juga ya. Gimana kalau kita udah habisin waktu banyak banget buat 10 orang pertama, ternyata mereka nggak mewakili pasar yang lebih luas. Gimana tuh? Risiko itu pasti ada, yang nggak mungkin nggak ada, tentu aja. Tapi argumen di buku ini manfaatnya jauh lebih gede. 100 fans fanatik pertama itu mereka validator terbaik kita. Mereka jadi duta, nyebarin dari mulut ke mulut, gratis lagi. Mereka kasih feedback jujur banget yang bikin kita bisa benerin produk sebelum kekurangannya dilihat jutaan orang. Dan ini penting juga, seperti kata Katrina Fake dari Flickr, interaksi awal yang dekat ini ngebantu ngebentuk DNA perusahaan, budaya komunitasnya. Jadi kita bangun fondasinya di atas rasa cinta ke produk, bukan cuma ya sekedar tertarik sesaat gitu. Oke. Kisah Airbnb ini memang ikonik banget ya. Tapi penting juga nih buat dicatat, fokus ke tindakan awal yang personal ini bukan cuma punya Airbnb aja kan? Kita lihat pola yang mirip di perusahaan lain yang dibahas di sumber kita juga. Betul banget. Contohnya Canva deh.
Awalnya mereka nggak langsung bikin platform buat semua orang kan, mereka malah ngajar workshop desain langsung ke kelompok-kelompok kecil buat ngerti banget apa sih susahnya buat orang yang bukan desainer. Atau Charles Best dari Donors Choose. Dia itu secara personal deketin teman-teman gurunya, bahkan katanya sampai bawain pie buatan ibunya segala. Cuma buat ngeyakinin mereka nyoba platform donasi buat kelasnya itu. Tiap tindakan ini kelihatan kan ngatasin hambatan awal yang spesifik pakai sentuhan personal? Jadi kesimpulan utama dari penelusuran kita kali ini ya, jangan pernah remehin kekuatan tindakan yang kelihatannya nggak efisien, nggak terukur, atau buang-buang waktu di fase awal. Seringkali justru di situ letak rahasianya, buat bangun sesuatu yang nggak cuma jalan tapi benar-benar dicintai. Dan akhirnya itu yang bikin dia bisa tumbuh pesat. Dan ini relevan banget buat Anda yang dengerin. Walaupun mungkin Anda nggak lagi bangun startup teknologi ya, prinsip ini tuh bisa diterapin di mana aja. Coba deh pikirin, gimana caranya Anda bisa terapin fokus yang intens ke detail kecil atau ke hubungan personal di tahap awal. Mungkin di proyek yang lagi Anda kerjain, atau pas lagi belajar sesuatu, atau bahkan pas bangun hubungan profesional. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang buat direnungin. Apa ya kira-kira satu tindakan nggak terukur atau nggak bisa diskalakan yang bisa Anda lakukan hari ini? Dalam sesuatu yang lagi Anda bangun atau pelajari? Yang mungkin sekarang rasanya kayak buang-buang waktu, tapi siapa tahu justru itu yang bisa buka kemajuan penting atau pemahaman mendalam di kemudian hari. Coba dipikirkan ya.